Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Priyanggada dengan 3 digit NIM terakhir 065. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan pengolahan akhir tugas PCS, yaitu ada tiga terkait lahan kritis, kebakaran, dan kekeringan. Oke, yang pertama ada identifikasi pengolahan lahan kritis, yaitu di sini saya menggunakan Landsat 8, yaitu lebih tepatnya ada band 3, 4, 5, 7, dan 10. Oke, selanjutnya ada masukkan data. Dilakukan dengan cara klik kanan pada layer, add data, lalu masukkan band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10, lalu klik add. Lalu pilih extract by mass. Dilakukan dengan cara klik search, lalu klik extract by mass, lalu masukkan dari masing-masing band yang akan digunakan, yaitu band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10 untuk bagian input rasternya. Dan untuk feature mass datanya bisa masukkan batas kecamatan, Kabupaten Klaten. Lalu bisa klik OK. Lanjut ke koreksi radiometrik dilakukan dengan cara klik search, lalu klik raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya, yaitu untuk band 2, 3, 4, 5, dan 7 menggunakan 0,0, di belakang komanya itu ada 4, 2, min 0,1. Lalu untuk band 10-nya bisa dikali 0,0 di belakang 0 di belakang komanya itu ada 3, 3, 3, 4, 2, minus 0,1. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya ada AVI, yaitu Advantage Vegetation Index, dilakukan dengan cara klik search, lalu raster kalkulator, lalu untuk rumusnya sendiri ada B5 plus 1 dikali 256 band 4, min band 4 dikali B5 min band 4, dipangkatin sama 1/3, lalu klik OK. Selanjutnya ada Bare Soil Index, yaitu atau BSI, dilakukan dengan cara klik search, lalu raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya sendiri, yaitu ada B7 plus B4, min B5 plus B2, dibagi B7 plus B4, di plus B5 plus B2, lalu klik OK. Selanjutnya ada Shadow Index atau SI, dilakukan dengan cara klik search, lalu raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya itu 1 min B4 dikali 1 min B3 dikali 1 min B2 dipangkat sama 1/3. Klik OK. Lalu selanjutnya ada thermal index atau TI, dilakukan dengan cara klik search, lalu raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya yaitu 0,1033 di plus 22,00180 di min 0,1033 dibagi 65535 dikali band 10, lalu bisa diklik OK. Selanjutnya ada SSI atau Shadow Index, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari principal komponen. Lalu untuk input rasternya bisa masukkan hasil pengolahan SI dan TI, lalu klik OK. Selanjutnya ada Singular Value Decomposition atau SVD, dilakukan dengan cara klik search, lalu klik principal komponen. Lalu untuk input rasternya bisa masukkan AFI dan BSI. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya ada Forest Canopy Density, yaitu dengan cara klik search, lalu klik raster kalkulator ini, lalu masukkan rumusnya yaitu ada square root dalam kurung SVD dikali SSI plus 1. Lalu klik OK. Nah, untuk reclassify-nya sendiri itu bisa dengan cara klik search, lalu cari reclassify. Nah, untuk input rasternya itu masukkan dengan hasil dari FGD yang sebelumnya. Nah, untuk kelasnya itu diubah menjadi 5 dengan range-nya seperti digambar di sini itu ada 1,1,9, 1,9 sampai 2, 2 sampai 2,2, 2,2 sampai 2,4, dan 2,4 sampai 4,2 dengan value urut yaitu 1 sampai 5. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu melakukan raster to polygon. Dilakukan dengan cara klik search, lalu raster to polygon. Nah, untuk inputnya sendiri itu masukkan dari hasil FGD di kelas sebelumnya, lalu bisa disimpan pada folder yang telah dipersiapkan, lalu klik OK. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini itu ada dua gambar. Yang pertama ada klasifikasi dengan range yang paling kecil yaitu 1 sampai 1,9 dengan artian bahwa tutupan tajuk sangat minim atau area terbuka non hutan yang ternyata pada kondisi eksisnya itu sesuai dengan pernyataan tersebut, yaitu di sini penggunaan lahannya sebagai kawasan permukiman. Nah, untuk gambar kanan sendiri itu dengan range terbesar yaitu 2,4 sampai 4,2 dengan artian bahwa tajuk yang hampir sepenuhnya menutup atau sangat padat, yang pada intinya adalah kondisi hutan yang paling lebat. Jadi untuk kondisi existingnya juga sesuai dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya pengolahan yang kedua ada identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Nah, pada pengolahan ini saya menggunakan Citra Landsat 8, yaitu band 5 dan band 7, serta save file jalan sungai dan jalan untuk spesifik wilayahnya itu ada di Kabupaten Klaten. Oke, pertama ada masukkan data. Nah, masukkan data itu masukkan Citra Landsat 8 sebelumnya, yaitu ada band 5 dan band 7 dengan cara klik layer, add data, lalu masukkan band 5 dan band 7, lalu klik add. Nah, selanjutnya ada koreksi radiometrik dengan cara klik search lalu raster kalkulator, yaitu untuk band 5 dan band 7 rumusnya sama, yaitu dikali 0,0 di belakang komanya ada 4, di 2 min 0,1 bisa lalu klik OK. Selanjutnya ada NBR atau Normalized Band Ratio. Nah, untuk pengolahannya sendiri itu bisa dilakukan dengan cara klik search, lalu raster kalkulator,
Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada band 5 min band 7 dibagi band 5 plus band 7, lalu klik OK. Nah, selanjutnya ada reclassify NBR. Nah, bisa dilakukan dengan cara klik search, lalu klik reclassify. Lalu untuk classification methodnya di sini itu diganti menjadi equal interval dengan klasifikasi kelasnya itu menjadi 5. Nah, untuk range terkecil ini yang paling atas ini min 0,17 sampai min 0,45 itu di untuk value-nya itu dia di set jadi 5 dan diberatkan dan semakin besar yaitu 0,54 sampai 0,88 itu jadi 1. Nah, klip selanjutnya adalah klip batas administrasi. Bisa dilakukan dengan cara eh, klik kanan pada layer, lalu klik Add Data, lalu masukkan SHP Kabupaten Klaten, lalu bisa klik OK. Nah, setelah itu lakukan seleksi pada SHP sebelumnya, itu SHP Kabupaten Klaten, SHP NBR-nya, lalu klik menu Windows, lalu pilih Image Analysis, lalu pilih dari kelas NBR, lalu pilih Clip, yaitu yang gambar gunting ini. Lalu sudah, jadi nanti akan menjadi NBR satu Kabupaten Klaten. Selanjutnya ada multiple ring buffer sungai dan jalan. Nah, dilakukan dengan cara itu klik search lalu cari multiple ring buffer, lalu lakukan pada SHP sungai dan jalan. Ini sama-sama dilakukan pada SHP sungai dan jalan dengan desainnya di sini sama-sama menggunakan 5.000, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.000 dan 2.500. Dan untuk buffer unitnya sendiri menggunakan meter. Lalu bisa klik OK. Selanjutnya ada polygon to raster, dilakukan dengan cara klik search, lalu polygon to rasternya bisa dicari itu, lalu masukkan buffer sungai dan buffer jalan untuk inputnya, dan untuk value-nya di sini diganti sama-sama menjadi distance, lalu klik OK. Selanjutnya ada reclassify sungai, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari reclassify, lalu untuk inputnya sendiri itu masukkan sungai, lalu atur klasifikasinya berdasarkan distance, lalu untuk value-nya tetap jadi satu, jadi semakin dekat itu 1 dan semakin jauh itu 5. Hal tersebut dikarenakan semakin dekatnya sungai, sungai ini berperan sebagai penghalang alami dan sumber air. Nah, semakin jauhnya sungai juga berarti menjadi potensi kebakaran hutan itu semakin bisa menjadi. Jadi tidak ada penghalangnya. Jadi semakin jauh dengan sungai ini klasifikasinya itu untuk value-nya semakin besar. Selanjutnya ada reclassify jalan dilakukan dengan cara klik search lalu reclassify, lalu untuk inputnya masukkan raster jalan. Nah, untuk klasifikasinya berdasarkan distance juga. Nah, tetapi untuk value-nya sendiri itu berkebalikan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya satu dan untuk yang paling dekat ini dekat dengan jalan ini malah dengan value yang semakin besar. Dan untuk semakin jauh dengan jalan, value-nya semakin kecil dikarenakan hal tersebut ini dikarenakan merupakan probabilitas tinggi terjadinya pemicu kebakaran yang berasal dari manusia semakin dekat dengan jalan. Meskipun pemadaman mungkin lebih mudah diakses dari jalan dan risiko awal, tetapi risiko awalnya jauh itu lebih tinggi. Sebaliknya, semakin jauh dari jalan, interaksi manusia itu cenderung berkurang sehingga risiko pemicu api dari aktivitas manusia juga menurun. Selanjutnya, wake overlay. Dengan cara itu klik search lalu cari wake overlay. Nah, lalu klik add raster row, yaitu ada tanda plus, lalu masukkan raster di kelas NDBR, di kelas jalan, dan di kelas sungai, lalu klik set equal evaluation di sini. Nah, formnya menjadi 1, to-nya menjadi 5, dan di save. Di sini saya save menjadi bahaya kebakaran namanya. Lalu bisa diklik OK. Selanjutnya ada raster to polygon, yaitu masukkan raster hasil dari wake overlay. Ini itu bisa cari klik search, lalu raster polygon. Nah, raster polygon sendiri itu untuk inputnya bisa masukkan tadi hasil wake overlay-nya itu ada bahaya kebakaran, lalu bisa diklik OK. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu di bawah ini merupakan gambaran lokasi dengan kebakaran hutan dan lahan tinggi yang ada di Kabupaten Klaten. Khususnya ini di sini untuk potensi kebakaran hutan yang tinggi ada di Kecamatan Klaten Utara, Kalikotes, dan Trucuk. Hal tersebut tentunya dikarenakan proses-proses sebelumnya itu ada vegetasi pasca kebakaran yang hampir semua vegetasi hangus atau mati, jauh dari aliran sungai, serta dekat dengan jaringan jalan, sehingga pemicu api aktif dari aktivitas manusia sangatlah memungkinkan. Nah, tetapi untuk potensi kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Klaten ini, berdasarkan pie chart yang telah dilakukan ini, untuk presentase tinggi itu hanya sekitar 1% saja. Gitu. Selanjutnya ada identifikasi pengolahan yang terakhir, yaitu identifikasi bencana kekeringan. Nah, saya melakukan di sini itu identifikasi bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor hidrologi dan meteorologi. Nah, tetapi untuk fokus utama dalam analisis ini adalah bencana kekeringan, dengan data yang digunakan berasal dari Citra Landsat 8, yaitu khususnya band 3, 4, dan 5. Yang pertama ada masukkan data, dilakukan dengan cara klik kanan pada layer, lalu klik Add Data, lalu masukkan band Landsat 8 yang akan digunakan, yaitu band 3, 4, dan 5, lalu bisa diklik Add. Selanjutnya ada koreksi radiometrik, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya.
sama-sama yaitu untuk menggunakan band 3, 4, dan 5 itu menggunakan dikali 0, belakang komanya itu ada 4, 2, min 0,1 bisa lalu klik OK. Selanjutnya ada NDVI atau Normalized Different Vegetation Index. Dilakukan dengan cara klik search lalu cari raster kalkulator. Lalu masukkan rumusnya yaitu band 5 min band 4 dibagi band 5 plus band 4. Lalu bisa diklik OK. Selanjutnya ada NDVI atau Normalized Difference Water Index. Dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya yaitu band 3 min band 5 plus per band 3 plus band 5. Lalu klik OK. Selanjutnya ada pengolahan NDDI atau ini adalah pengolahan untuk analisis kekeringan sendiri, yaitu Normalized Difference Drought Index. Dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya yaitu NDVI min NDVI per NDVI plus NDVI. Tapi untuk dalam existing-nya setelah saya melakukan pengolahan untuk hasilnya tidak memungkinkan, yaitu setelah itu saya menggunakan rumus NDVI min NDVI, ini kurung buka kurung tutup, di min bukan di per, yaitu selanjutnya yaitu NDVI plus NDVI. Begitu. Selanjutnya ada reclassify, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari reclassify. Reclassify, lalu reclassify 3D analysis, lalu masukkan hasil pengolahan NDVI yang sebelumnya itu pada input raster. Lalu untuk klasifikasinya itu ada range-nya seperti pada gambar di bawah ini nih, yang saya lingkarin ini, yaitu minus 1,28 sampai 0,01, 0,01 sampai 0,15, 0,15 sampai 0,25, 0,25 sampai 1, 1 sampai 1,4. Dengan value berurutan yaitu 1 sampai dengan 5. Nah, untuk foldernya bisa disimpan pada folder yang telah disiapkan, lalu klik OK. Selanjutnya ada raster to polygon. Dilakukan dengan cara klik search, lalu klik raster to polygon, lalu untuk input rasternya masukkan hasil reclassify NVIDIA yang sebelumnya. Lalu untuk outputnya bisa disimpan pada folder yang telah dipersiapkan, lalu bisa klik OK. Nah, selanjutnya ada klip batas administrasi. Dilakukan dengan cara, sebelumnya itu bisa masukkan SAP batas administrasi dengan cara klik layer, lalu add data, masukkan SAP administrasi Kabupaten Klaten. Lalu klik menu geoprocessing, lalu klik clip, lalu untuk inputnya sendiri itu masukkan hasil olahan NDI yang terakhir. Dan untuk klipnya sendiri bisa masukkan SHP dari batas administrasi Kabupaten Klaten. Lalu untuk outputnya bisa disimpan pada folder yang telah dipersiapkan, lalu klik OK. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini itu seperti ini. Di bawah ini, di atas ini tuh merupakan gambaran lokasi dengan kekeringan yang sangat berat. Yang sini saya lebih bahas, yaitu dengan didominasi itu oleh area persawahan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan NDI dihitung berdasarkan kombinasi band citra satelit yang sensitif terhadap kandungan air pada vegetasi. Ketika sawah mengalami kekurangan air, daun tanaman padi akan mulai layu, mengering, dan kandungan air dalam jaringannya menurun drastis. Maka perubahan ini tuh yang akan dideteksi oleh sensor satelit. Nah, mengapa sawah itu bisa mengalami kekurangan air, daun tanaman padi akan mulai layu, mengering, dan kandungan air dalam jaringan yang menurun drastis pada wilayah kabupaten. Itu bisa disebabkan dikarenakan musim kemarau yang sangat panjang atau anomali cuaca yang menyebabkan curah hujan di bawah normal serta sebagian sawah itu sangat bergantung pada sistem irigasi. Nah, jadi bisa juga dikarenakan sumber air irigasinya ini debitnya menurun dikarenakan akibat keringan. Maka juga dengan debit airnya itu yang menurun, maka pasokan airnya yang akan menuju ke sawah juga akan terganggu. Nah, begitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.